صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku semua di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Dan adapun keadaan dan tujuan pembelajarannya, anak-anak solehku bisa membaca langsung ya. يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسور. Nah, itulah tadi pemaparan keadaan dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, silahkan anak-anak solehku simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Anak-anak solehku, sekarang kita akan masuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak-anak solehku, ayo kita baca teks berikut. Si kotak ajaib. John Logie Bart lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bart mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi,
Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak solehku, dari teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, sekarang kita akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pada paragraf pertama, tentang topik masalah. Jadi topik masalahnya adalah penemuan televisi oleh John Logie Baird. Kemudian pada paragraf kedua, deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Kemudian pada paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Anak-anak solehku, dari teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, di situ tadi banyak penggalan-penggalan kalimat yang bercetak miring pada teks tersebut. Nah, kalimat yang bercetak miring tersebut disebut juga sebagai kalimat tidak efektif. Ayo kita tulis dalam kolom di bawah ini. Kalimat yang bercetak miring pertama berada pada paragraf 1, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian kalimat yang bercetak miring kedua juga berada pada paragraf pertama, yaitu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kalimat yang bercetak miring yang terakhir berada pada paragraf pertama, yaitu lalu televisi kemudian terus berkembang. Jadi inilah merupakan kalimat yang tidak efektif berada dalam paragraf pertama. Nah, anak-anak solehku, sekarang kita akan masuk muatan pelajaran IPA. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kalian akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang tersusun secara bercabang. Jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah dan juga pada lampu lalu lintas. Inilah merupakan contoh rangkaian listrik paralel. Anak-anak solehku, sekarang kita akan masuk muatan pelajaran IPS. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh informasi pengetahuan hanya dari sekolah dan buku karena teknologi saat itu masih terbatas. Kini, teknologi pun telah berkembang. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Seiring dengan kemajuan iptek, tercipta juga televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Tayangan berita di televisi dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit.
Selain berita, televisi juga dapat menayangkan acara kebudayaan, talk show, dan banyak lagi acara lainnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai usia kita dengan bijaksana. Anak-anak solehku, sekarang kita akan membahas pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam informasi dari televisi. Yang pertama berita, yang kedua film, yang ketiga talk show, yang keempat sinetron, dan yang kelima acara hiburan. Beragam informasi dari televisi tersebut mempunyai pengaruh positif dan negatif. Yang pertama di bidang pendidikan. Pengaruh positifnya sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, dan mengetahui berita tentang pendidikan. Adapun pengaruh negatifnya menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, dan merusak moral. Selanjutnya, di bidang ilmu pengetahuan, adapun pengaruh positifnya yaitu menambah wawasan pengetahuan umum, dan pengaruh negatifnya mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم